Oke, perkenalkan di sini kami dari kelompok untuk pembuatan software equipment specification atau SRS. Di sini kami membuat sistem penyedia layanan rumah tangga dan teknisi yang bernama Home Assist. Jadi Home Assist ini disusun oleh kami, saya Jonathan Linggom Ninggolan dengan NIM 241401141. Saya Oktor Valus Sinaga dengan NIM 2414011122. Dan saya Rusdia Raffi dengan NIM 2414011023. Oke, selanjutnya bisa dimulai oleh Okto. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama itu ada tujuan. Dokumen Software Requirement Specification atau SRS ini ditujukan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan teknis dan fungsional secara komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak Home Assist versi 1. Dokumen ini mencakup seluruh ruang lingkup sistem, utama mulai dari modul registrasi pengguna, verifikasi identitas pekerja, pencarian jasa berbasis lokasi, pemesanan, pembayaran daring, hingga sistem rating dan ulasan. SRS ini berfungsi sebagai panduan absolut bagi tim pengembang agar proses implementasi berjalan sesuai dengan tujuan rekayasa perangkat lunak yang telah disepakati. Yang kedua itu ada konvensi dokumen, yang di mana penulisan spesifikasi dalam dokumen ini mematuhi standar tipografi dan aturan penamaan berikut untuk menjamin kejelasan interpretasi. Yang pertama itu ada penomoran hierarkis, yang di mana judul bagian utama dan subbab menggunakan format numerik terstruktur. Selanjutnya itu ada target pembaca dan saran pembaca, yang di mana dokumen SRS ini diorganisasikan untuk berbagai pangku kepentingan dengan urutan baca yang disarankan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan sistem, yang di mana wajib memahami seluruh dokumen sebagai acuan utama, konstruktur fitur, dan integrasi API. Yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup produk, yang di mana Home Assist itu adalah application berbasis perangkat bergerak atau mobile Android yang bertindak sebagai platform perantara cerdas antara pelanggan yang membutuhkan jasa perbaikan atau perawatan rumah tangga, para pekerja teknis maupun asisten rumah tangga profesional. Selanjutnya itu ada referensi, selanjutnya itu ada deskripsi keseluruhan, yang di mana Home Assist itu diposisikan sebagai produk perangkat lunak mandiri berskala komersial yang menjembatani sektor informal penyedia jasa rumah tangga dengan era digitalisasi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi produk, ini mana perangkat lunak Home Assist dirancang untuk menyediakan 7 kelompok fungsionalitas utama yang bekerja secara berurutan. Yang pertama itu ada fitur manajemen pengguna, yang di mana sistem mendukung pendaftaran dan login untuk 3 peran, pelanggan, pekerja, dan administrator dengan autentikasi berbasis token JWT. Selanjutnya itu ada kelas dan karakteristik pengguna. Sistem Oasis mengklasifikasikan pengguna ke dalam 3 kelas utama berdasarkan peran dan tingkat akses. Yang pertama itu ada pelanggan atau customer, di mana kelas ini merupakan pengguna dengan prioritas tertinggi yang menjadi sasaran utama perancangan antarmuka. Selanjutnya itu ada mitra pekerja atau worker. Kelas ini merupakan penyedia layanan yang menjadi mitra utama platform. Selanjutnya itu ada administrator atau admin, yang di mana kelas pengguna ini berfokus pada stabilitas dan moderasi sistem. Selanjutnya itu ada lingkungan operasi, yang di mana sistem Oasis beroperasi sebagai aplikasi mobile dengan infrastruktur backend berbasis cloud. Yang pertama itu ada platform perangkat keras, yang di mana perangkat utamanya itu smartphone, Android, dan server cloud. Selanjutnya itu ada sistem operasi, yang di mana platform Android-nya itu adalah versi OS minimal Android versi 8, API level 26. Selanjutnya itu yang ketiga ada perangkat lunak dan komponen pendamping, yang di mana lokasinya itu Google Maps API itu untuk layanan geolokasinya. Dan kelima itu ada batasan desain dan implementasi, yang di mana pengembangan sistem Oasis dibatasi oleh parameter teknis berikut. Yang pertama itu kebijakan privasi dan keamanan data. Data KTP pekerja wajib disimpan dalam encrypted storage dengan akses terbatas. Terus yang keenam itu ada dokumentasi pengguna, yang di mana sistem Home Assist akan disertai dengan komponen dokumentasi berikut. Yang pertama itu ada panduan interaktif dalam aplikasi atau onboarding. Yang pertama itu ada format, layar perkenalan, dan tips saat pertama kali buka aplikasi. Kedua ada konten, jelasan fitur utama, cara registrasi, cara mencari jasa, dan cara melakukan pembayaran. Yang ketujuh itu ada asumsi dan ketergantungan. Asumsi sistem itu pemberian izin akses, diasumsikan pengguna akan memberikan izin akses lokasi atau GPS dan kamera untuk mendukung fungsionalitas utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Aplikasi Home Assist dirancang untuk platform Android dengan memenuhi standar desain Google, Material Design 3. Karakteristik antarmuka meliputi standar tata letak, navigasi utama menggunakan bottom navigation bar dan dengan menu. Kemudian ada beranda, pesanan, riwayat, dan profil. Kemudian ada antarmuka perangkat keras. Sistem berinteraksi dengan perangkat keras smartphone menggunakan GPS atau lokasi. Yang digunakan untuk menentukan lokasi pelanggan dan menampilkan pekerja terdekat. Kemudian ada antarmuka perangkat lunak. Sistem berinteraksi dengan komponen perangkat lunak pihak ketiga yaitu Google Maps API. Kemudian ada antarmuka komunikasi. Sistem menggunakan protokol komunikasi standar, yaitu protokol seluruh komunikasi antara aplikasi mobile dan server menggunakan HTTPS, yaitu TLS 1.2 plus. Kemudian fitur sistem. Di sini ada registrasi dan login. Di sini ada deskripsinya, mode fundamental yang mengelola siklus hidup sesi pengguna, mencakup pembuatan akun baru, autentikasi kredensial, dan pemulihan akses. Ada stimulus respon, ini pengguna membuka aplikasi daftar sistem menampilkan formulir pendaftaran, pengguna mengisi data dan mengirimkan OTP, kemudian memasukkan OTP, pengguna memasukkan OTP valid, sistem mencatat pengguna login dengan kredensial salah, sistem menampilkan email atau kata sandi salah, pengguna lupa kata sandi, sistem mengirimkan total kata sandi melalui email. Kemudian kebutuhan fungsional ini, kebutuhan sistem harus menyediakan antarmuka pendaftaran untuk 3 peran. Kemudian sistem harus mengimplementasikan algoritma generasi token JWT. Kemudian sistem harus memverifikasi keunikan alamat email dan nomor telepon sebelum menyelesaikan registrasi. Ada aturan validasi, format email mematuhi standar, kata sandi minimal terdiri dari 8 karakter, kemudian nomor telepon harus valid, minimal 10 digit, maksimal 13 digit. Kebutuhan keamanan, kata sandi tidak boleh disimpan dalam bentuk plain text, dan token JWT harus memiliki masa berlaku maksimal 24 jam untuk akses reguler. Kemudian ada aturan bisnis, satu nomor KTP hanya dapat diregistrasikan 1 kali, kemudian 1 nomor telepon hanya dapat digunakan untuk 1 akun aktif. Kemudian ada kebutuhan antarmuka pengguna, halaman login harus memiliki tautan lupa kata sandi. Kemudian ada formulir pendaftaran untuk pekerja harus mencakup pilihan kategori keahlian dari 9 kategori tersedia. Kemudian ada verifikasi KTP, deskripsi dan prioritas, modul keamanan untuk melakukan uji tuntas terhadap identitas asli mitra pekerja. Kemudian ada kebutuhan fungsional, sistem harus dapat mengompresi gambar KTP, sistem harus mengimplementasikan teknologi OCR, sistem harus melakukan deteksi pemalsuan, sistem harus mengirimkan data verifikasi ke antrian administrator untuk persetujuan final. Kemudian ada aturan validasi, nilai confidence score OCR, foto KTP, dan swafoto harus diambil dalam waktu maksimal 10 menit. Kemudian ada kebutuhan keamanan, berkas gambar KTP harus disimpan pada storage server. Kemudian ada data hasil OCR dan KTP harus dienkripsi saat disimpan di database. Kemudian ada aturan bisnis, kerja yang belum terverifikasi tidak dapat muncul dalam hasil pencarian pelanggan. Kemudian ada proses verifikasi oleh admin maksimal 1 kali 24 jam. Kemudian pencarian jasa, modul inti yang memungkinkan pelanggan melakukan query pencarian berdasarkan kategori layanan dan kedekatan geospasial. Ini stimulus respon dari pencarian jasa itu. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Ini kebutuhan apa saja yang untuk jasa tersebut. Kemudian ada aturan validasi, radius pencarian maksimal tidak boleh diatur melebihi 30 km. Rating minimal yang dapat difilter adalah 1.0 dan hingga 5.0. Kemudian pemesanan jasa, mekanisme pencatatan komitmen transaksional antara pelanggan dan mitra pekerja, termasuk pengujian jadwal dan manajemen waktu respons. Kemudian ada aturan bisnis, pekerja diberikan waktu respon maksimal 30 menit, pelanggan dapat membatalkan pesanan setelah pekerja menerima dengan kenakan biaya pembatalan sebesar 10%. Kemudian ada penjadwalan, modul manajemen waktu berbasis kalender untuk mengatur alokasi jam kerja mitra pekerja. Kemudian ada deskripsi dan prioritas.
Integrasi infrastruktur payment gateway untuk memfasilitasi transaksi non-tunai yang aman dan teroptimasi dengan mekanisme escrow. Kemudian ada aturan bisnis, pelanggan wajib menyelesaikan pembayaran dalam waktu 60 menit. Dana akan dirilis ke pekerja setelah pelanggan mengonfirmasi layanan selesai atau 24 jam setelah pekerja mengklaim selesai. Ada rating, modul fase layanan untuk evaluasi kinerja secara kualitatif, kemudian notifikasi, deskripsi dan prioritas, layanan pengiriman pesan, push notification untuk sinkronisasi status, transaksi secara real time. Kemudian ada riwayat transaksi, modul pencatatan arsip pemesanan historis untuk tujuan audit, pengguna dan transparansi layanan. Kemudian ada dashboard admin, antarmuka manajemen terpusat berbasis web untuk staf internal home assist memantau kesehatan ekosistem aplikasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, di sini untuk kebutuhan non fungsional lainnya. Jadi di sini ada kebutuhan performa. Jadi rep satunya itu high, sistem harus mampu memberikan waktu respon API. Di sini ada respon 1, respon 2, 3, 4, sampai 5. Kemudian 5, kebutuhan keamanan penggunaan. Jadi safety requirement. Jadi di sini ada juga SAFE 1, SAFE 2, SAFE 3, dan SAFE 4. Kemudian ada 5.3, kebutuhan keamanan data atau security requirement. Di sini ada SEC 1, sektor 2, 3, 4, sampai 5, dan 6. Kemudian 5.4, atribut kualitas perangkat lunak, software quality attribute. Jadi reliability-nya itu kandalan. Jadi hack system berbasis data ini harus menerapkan property etched automatically isolated. Jadi di sini ada reliability, availability, dan juga maintainability. Jadi kemudian ada aturan bisnis, ya bisnis rule. Di sini ada bisnis rule 1, bisnis rule 2, bisnis rule 3, dan bisnis rule 4. Dan kebutuhan lainnya itu kepatuhan regulasi. Jadi sistem harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Terus untuk lampirannya di sini kami bikin lampiran untuk daftar istilahnya itu. Jadi API di sini ada definisinya, Booking ID di sini ada definisinya juga, CLS di sini ada definisinya, dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian di sini lampiran B untuk diagram UML-nya. Next. Kemudian lampiran C-nya itu ini untuk ERD-nya, Entity Relations Diagramnya. Terus ada ini penjelasan entitasnya. Jadi users itu menyimpan profil, demografis, autentikasi atribut, terus ada passwordnya hash, role, telepon, bla bla dan sekian-sekian. Terus data dictionary-nya dia ada users, users ID, di sini ada nama tabelnya, kemudian atributnya apa, tipe datanya apa, concept rate-nya apa, dan keterangannya apa. Next. Terus di sini untuk lampiran D-nya itu daftar keputusan yang tertunda. Jadi lampiran ini muat daftar kebutuhan dan keputusan yang masih memerlukan finalisasi lebih lanjut. Seperti integritas chat real time-nya, terus metode pembayaran tambahannya, terus asuransi kecelakaan kerjanya, terus mekanisme disputinya, dan lain-lainnya. Terus di sini lampiran dokumentasi kami. Ini gambar pertama ini adalah gambar kami mengerjakan proyek kami awal mulanya. Ini pas kami memikirkan ide-idenya. Kemudian yang di bawah ini saat kami mulai Zoom untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kemudian daftar pustakanya seperti yang tertera di situ di SRS-nya. Oke, dokumen software requirement specification SRS. Home Assist versi 2.0 ini telah disusun secara lengkap dan komprehensif sesuai dengan standar IEE 830-1998. Sekian dari kami. Terima kasih.